Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza raditu wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa da'a bida'wati wa man jahada fi sabilillah ila yaumidin wa ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'da salam, tahmid, tasyahud dan salawat, marilah kita sama-sama untuk selalu saling mengingatkan agar kita bertakwa kepada Allah taala. Tentu salah satunya menjaga kualitas ibadah kita khususnya di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa dan ibadah tilawah kita, ibadah zikir kita dan semua amal soleh kebaikan kita di bulan Ramadan, baik di siang hari dan juga qiyam Ramadan di malam hari. Itu semua bagian dari cara kita untuk menjaga kualitas daripada ibadah kita di bulan Ramadan agar kita mendapati predikat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan mengingatkan kepada kita tentang indikasi keimanan. Jadi salah satu yang diantara wujud dari keimanan atau salah satu diantara pilar dari keimanan adalah beriman kepada kitab-kitabnya, dan tentu adalah bagi umatnya Nabi Muhammad SAW khususnya mengimani kitab Al-Quranul Karim. Itu bagian dari rukun Islam dari 6 rukun iman, bagian dari rukun iman dari 6 rukun iman tersebut. Saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Adapun orang-orang yang aku berikan Alkitab, berikan Al-Qur'an kepada mereka yatluna haqqa tilawati, mereka senantiasa setiap waktu untuk selalu membaca Al-Qur'an, membacanya dan dengan bacaan yang sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Ini yang menjadi catatan bahwa Allah menegaskan merekalah yang beriman kepadanya. Jadi indikasi keimanan, ciri dari keimanan kepada Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada kitab Allah, kitab suci, yaitu kitab Al-Qur'an, maka kita harus yatluna haqqa tilawati salah satunya. Jadi bentuk dari pembukti kita bahwa kita mengimani Al-Quran itu adalah senantiasa untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik secara kualitas maupun kuantitasnya dijaga. Sebaliknya, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, kata Allah, dan barang siapa yang mengingkarinya, barang siapa yang menjauhinya, barang siapa yang menolaknya, barang siapa yang tidak mencintai Al-Quran, tidak membuktikan bukti dari keimanan kepada Al-Quran, faulaika humul khasirun, maka mereka orang-orang yang rugi. Tidak hanya kerugian di dunia, bahkan lebih dari itu adalah kerugian nanti di yaumil akhir ketika kita menjauh daripada tuntunan hidup, panduan hidup, daripada hidayah kehidupan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini, maka wujud dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan tentu juga keimanan kita pada kalamnya, yaitu Al-Quran. Maka untuk menghidupkan Ramadan dengan baik, kita tidak bisa memisahkan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran, mengkajinya, mentadaburinya dan seterusnya, selain menjaga kualitas ibadah saum kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dua keutamaan yang bertemu di bulan Ramadan adalah keutamaan amal ibadah puasa dan amal ibadah melalui
kedekatannya dengan Al-Quran. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, asyamu wal Quran yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah kepada seorang hamba. Bahkan hadis itu dilanjutkan, maka puasa akan mengatakan kepada Allah Ta'ala, akan meminta kepada Allah Ta'ala, meminta izin kepada Allah Ta'ala untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka yang menjaga puasanya. Mana tu ta'am bin nahar, karena dia menahan lapar dan haus di siang hari, maka berikanlah izin aku untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Begitu juga Al-Quran meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada siapa yang rajin mencintai Al-Quran dengan banyak membacanya, khususnya di malam hari di bulan Ramadan. Mana'tu naum bil laili, karena aku telah menahannya dari rasa kantuk, dari jatah tidurnya di malam hari, sehingga dia membaca Al-Quran, maka berikanlah aku izin untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang saya baca tadi menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang indikasi keimanan itu ada dua. Jadi wujud dari keimanan kita kepada kitabullah, yaitu Al-Quran Karim, maka ditunjukkan dengan salah satunya dengan dua pendekatan atau dua sikap atau dua bentuk cara kita mencintai Al-Quran, atau wujud dari keimanan, keyakinan kita dan kecintaan kita kepada Al-Quran, yaitu yatlunahu haqqa tilawatih. Jadi senantiasa setiap waktu, setiap saat membaca Al-Quran. Di dalam ayat ini redaksi yatlunahu haqqa tilawatih, yatlunahu adalah kuantitas, sedangkan haqqa tilawatih adalah kualitas. Jadi baik kuantitas bacaan kita atau zikir kita, tilawah kita membaca Al-Quran itu, maupun kualitas bacaan kita harus dijaga dengan baik. Itu bukti dari kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah kuantitas. Yatlunahu itu menunjukkan bahwa kadar cintanya kepada Al-Quran ditunjukkan dengan seberapa banyak dia membaca Al-Quran, salah satunya. Jadi seberapa banyak, seberapa sering dia membaca Al-Quran, sekuat itulah sesungguhnya cintanya kepada Allah Ta'ala. Artinya seberapa dekat dia dengan kalam Allah Ta'ala, itu Al-Quran, maka sebegitu juga pula kadar cintanya kepada Allah SWT. Nah, karena agama kita adalah agama yang sangat indah, maka tampilan keindahan dari kualitas bacaan itu pun juga kuantitas, maksudnya yatulano itu kuantitas, jumlahnya itu pun sudah dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, memerintahkan kepada kita, jumlah kadar bacaan atau membaca Al-Quran kita dalam satu hari itu paling tidak minimal itu adalah kita membaca dengan kadar minimal 1 juz. Itu kadar daripada kecintaan kita minimal kepada Al-Quran. Nabi mengatakan iqra'ul Quran, Nabi mengatakan iqra'ul Quran fi kulli syahrin, bacalah Al-Quran dalam satu bulan. Itu minimal. Tetapi kalau kita lihat kadar daripada orang-orang soleh terdahulu sangat luar biasa. Mereka dalam mencintai Al-Quran itu dalam hari-harinya lebih daripada 1 juz mereka dapat membaca Al-Quran, sehingga tidak sampai 1 bulan mereka sudah lebih dari 1 kali mereka khatam Al-Quran gitu. Sebagaimana seperti kisah Utsman bin Affan, itu mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu sepekan dan seterusnya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, itu kadar tentang bacaan Al-Quran. Lebih-lebih ketika di bulan Ramadan. Jadi energi Ramadan digunakan sebagai sebuah bahan bakar untuk melipat gandakan kecintaan kita pada kalamnya, pada kalamullah, yaitu Al-Quran, dengan cara tidak sekedar 1 juz 1 hari sebagaimana sudah terbiasa di luar Ramadan. Maka di bulan Ramadan pun kita harus sebagai bentuk kecintaan kita yang luar biasa, dengan dukungan energi yang besar di bulan Ramadan, momen bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, maka seharusnya seorang yang mencintai Al-Quran itu meningkatkan kuantitas bacaannya. Tidak hanya 1 juz dalam 1 hari, tentu harus melipat gandakan sampai 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Begitu juga telah dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Mereka 3 hari bisa khatam Al-Quran, 4 hari bisa khatam Al-Quran, 5 hari bisa khatam Al-Quran. Bahkan paling sedikit kita temukan di antara orang soleh terdahulu adalah 10 hari mereka bisa khatam Al-Quran. Itu
sangat minimal ditemukan di antara orang-orang soleh terdahulu. Ini tentang kadar kuantitas atau jumlah. Itulah yang disebut yatlunahu, membacanya setiap waktu itu kadarnya, baik kadarnya jumlahnya maupun kadarnya waktu yang terus dilakukan. Yatluna, jadi terus menerus, tidak pandang bulu. Artinya terus menerus setiap waktu, sekarang dan akan datang. Jadi keimanan yang ditunjukkan selalu terjaga untuk membaca Al-Quran setiap waktu. Tidak hanya waktu luang tapi juga waktu sibuk. Tidak hanya ketika masih muda tapi juga ketika sudah tua dan seterusnya. Itu selalu membaca Al-Quran, tidak pernah hari-harinya sepi daripada zikir kepada Allah Ta'ala melalui tilawatul Quran. Lalu yang kedua, haqqa tilawati. Begitu juga bukti dari cintanya kita kepada Al-Quran itu ditunjukkan dengan penjagaannya terhadap kualitas bacaan kita. Ya. Waratilil Qur'ana tartila, kata Allah. Maka baca Al-Quran dengan tartil, artinya bimakna tajwid, dengan tajwid, dengan tahsin, dengan baik sesuai kaidah ilmu tajwid, sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya sekedar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, makhrajul hurufnya, sifat hurufnya dijaga betul, tapi bahkan diperindah ketika membaca Al-Quran. Zazinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran selain sebagai sebuah petunjuk yang memberikan kepuasan secara rasio akal, tetapi juga lebih dari itu, keindahan kemujizatan Al-Quran bisa dirasakan, bisa dinikmati secara rasa dari zikirnya yang dibaca maupun didengarkannya. Ya, jadi akan dinikmati oleh mereka yang mendengarkan ketika yang membacanya itu dengan penuh keindahan ketika membacanya. Itu bagian dari salah satu kenikmatan mukjizat Al-Quran yang tidak ditemukan di kitab manapun. Yang Allah jadikan Al-Quran sebagai sebuah kenikmatan, tidak sekedar sebagai sebuah kepuasan intelektual yang memenuhi kepuasan rasio, tapi juga kepuasan batiniah yang memuaskan secara rasa batin, yang menenteramkan, menghadirkan sakinah, ketenangan hati siapa saja yang membaca bahkan mendengarkannya. Begitulah bukti dari indikasi keimanan kita kepada Al-Quran, bukti dari kecintaan kita kepada Al-Quran, sebagai bukti dari tentu dari seberapa besar cintanya kita kepada Allah SWT, sang pemilik Al-Quran, sang pemilik kalamnya. Demikianlah salah satu di antara aktivitas di bulan Ramadan, kita perbanyak dengan penjagaan kualitas bacaan kita, ya, perbaikan dalam tajwid kita, perbaikan dalam cara membaca Al-Quran, dalam cara kita membaca Al-Quran itu. Begitu juga kalau sudah bagus, maka tingkatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan keberkahan daripada momen Ramadan yang itu berulang 1 tahun sekali. Dan itu jika Allah memperpanjang usia kita bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Ya Allah, berikanlah rahmat kami dengan Al-Quran, dan ya Allah, menjadikanlah kami termasuk ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah di muka bumi ini, dan mendapatkan syafaat kelak, khususnya dari apa yang kita kaji, kita baca dari Al-Quran Karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.